Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sambar Mata Channel. Jadi di video kali ini saya mau ngebolang untuk pemburuan tanaman untuk Pinea aviari ya. Saya sudah mempersiapkan untuk alat-alatnya. Saya nggak bawa dongkel ya. Saya menggunakan gergaji kecil. Tentunya ada pisau dan juga ini ada tanah ya. Saya sudah bungkus plastik. Ya, rencana kalau ada tanaman yang sekiranya nggak bisa kita dongkel, mungkin kita akan cangkok. Kita mungkin langsung aja untuk mencari tanaman untuk Pinea aviari ya. Oke, yuk let's go. Oke, masih ini tanaman yang sudah saya program dulu ya, udah rawatan. Jadi nanti kalau ini udah pada tumbuh subur, ini baru saya pakai buat Pinea aviari ya. Jadi biar gampang, biar mudah hidupnya, jadi saya program dulu seperti ini untuk memperbanyak akar juga. Jadi ini juga dari stek atau dongkel yang udah kita program di sini guys. Dan di sini saya juga udah ada tanaman waru. Ini waru juga dari stek guys, tapi ini baru keluar tunas. Ini kita tunggu untuk beberapa minggu ya. Jadi di sini saya ada tanaman baru. Ini mau kita pakai contoh buat stek ya, stek batang. Nanti ini kita akan potong-potong. Mungkin kita bongkar dulu. Oke bro, jadi ini udah kita potong. Nanti kita akan potong-potong untuk beberapa bagian ya, enggak kita langsung semua kita langsung tanam. Kita akan potong-potong untuk beberapa bagian dulu guys. Oke, untuk pemotongan silakan kalian untuk di atas mata tunas ya. Ya bro, jadi kita hilangkan dulu untuk semua daunnya ya, itu untuk mengurangi penguapan. Jadi kita di sini juga harus bersihin untuk bekas potongan gergaji ya, jadi biar nggak ada pembusukan. Kita bersihin menggunakan pisau. Jadi misalkan kalian punya salep kambium, kalian bisa tutup juga dengan menggunakan salep kambium untuk di atasnya ya. Oke, jadi kita bersihin semua dulu. Untuk bagian bawah silakan kasih jarak ya. Oke, di sini saya mau belah untuk bagian bawahnya, mungkin sekitar 4 ya, 4 cabang. Kita akan belah seperti ini. Gunanya untuk membuat pembuatan karakter ya untuk bagian bawah, jadi
biar agak besar nanti kalau udah tumbuh, nanti juga bisa menutup nanti. Ya, layaknya kita mau ngebonsai aja ya, biar tambah bagus aja untuk karakternya. Mungkin kita langsung aja ya untuk penanaman, karena ini waru, kita mungkin langsung tanam aja di tanah ya, karena emang waru itu mudah hidup, nggak usah kita tanam di pasir ya. Ini pasir juga bagus juga, tapi biarinlah di sini aja karena emang agak banyak. Kita tajak-tajak nih agak dekat apa ya, somberan kosone. Oke, untuk penanamnya aku udah selesai. Mungkin kita akan jalan-jalan untuk mencari tanaman yang baru ya. Oke bro, jadi ini bibirnya juga bisa nih kita pakai nih. Saya juga biasanya menggunakan ini, cuman enggak yang segede ini ya untuknya, jadi yang kecil-kecil guys. Kita hanya ngebolang di sekitar aja ya. Ini hilang-hilang untuk daunnya tuh seperti ini guys. Ini bagus ini. Oke, kita cari lagi. Nih biasanya saya menggunakan yang kecil-kecil ini guys. Yang pinggir-pinggir kali ini banyak guys. Biasanya kita pakai yang kecil-kecil seperti ini. Yuk. Di sini kita udah menemukan untuk tanamannya. Ini ada tanaman ileng-ileng, mungkin ini yang akan kita dongkel ya. Ini seperti ini untuk tanamannya. Ini untuk tanaman ini banyak banget guys, di sekitar kita pasti ada tanaman ileng-ileng seperti ini ya. Kita juga nyari yang agak berkarakter, jadi biar bagus untuk kesannya untuk di mini apiari ya, enggak cuman batang lurus saja enggak. Oke, mungkin kita langsung aja untuk penggalian. Bagus. Ini sebenarnya bisa kita stek tapi jelek ya. Hasil yang tadi ya. Ini enggak ada, ini ada akarnya nih. Cuman di bagian sini ini patah ini kita akan taruh di sini. Mungkin begini nanti ya. Jadi kita akan tanam lagi. Masih bisa hidup guys. Ini ada akarnya. Kalau bisa, kalau mau dongkel tuh kalau bisa sama akarnya ya, jadi biar hidup ya. Kalau nggak ada akarnya juga bisa hidup, cuman kan kita harus program dulu, tuh prosesnya agak lama guys. Oke,
Ini namanya tanaman ileng-ileng. Saya akan potong-potong dulu karena ini enggak ada akarnya, mungkin kita akan potong-potong untuk mengurangi penguapannya. Dan seperti ini udah saya potong-potong. Ini gunanya untuk mengurangi penguapannya. Ini nanti tuh yang seperti ini nih. Nah, jadi seperti ini nih, nanti kita akan tutup menggunakan salep kambium ya. Jadi untuk mengurangi penguapan, guys. Di sini saya menemukan pohon serikaya. Mungkin ini kita akan dongkel ya. Udah bagus tuh karakternya. Udah ada bekas potongan. Udah keluar tunas yang seperti ini. Ini juga udah bagus. Ini bisa pakai buat pelangkringan juga untuk. Oke bro, mungkin sekian dulu untuk ngebolang hari ini ya, untuk berburu tanaman untuk mini aviary. Yang sudah kita dapatkan ini ada pohon serikaya. Tadi saya salah ngomong ya, pohon serikaya bukan pohon sawo ya. Dan tentunya ada ileng-ileng. Dan ini nggak tahu ini pohon apa. Ini mungkin nanti saya akan stek. Biasanya untuk model-model seperti ini tuh gampang ya, untuk di stek tuh mudah hidup dia. Oke. Saya mencari juga cuman di pinggir-pinggir rumah, nggak jauh. Jadi kita manfaatin aja yang sekiranya dekat ya. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.